Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencurian atau syarikoh dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian pencurian atau syarikoh dalam Islam. Dalam Islam, pencurian atau dalam istilah Arab disebut syarikoh adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tanpa adanya izin. Perbuatan ini dianggap sangat serius karena merugikan orang lain dan merusak ketertiban sosial. Oleh karena itu, Islam menetapkan hukuman yang tegas bagi pelakunya, yaitu hukuman potong tangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Tetapi Islam juga bukan agama yang kejam atau semena-mena dalam menghukum. Terdapat beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi agar pelaku benar-benar pantas menerima hukuman tersebut. Jika syarat-syarat tersebut tidak lengkap, maka pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan hukuman alternatif atau takzir yang bisa berupa penjara, denda, atau teguran. Syarat diberlakukannya hukuman potong tangan. Agar seseorang yang mencuri bisa dihukum potong tangan, dalam Islam mensyaratkan beberapa syarat. Yang pertama, pelakunya harus sadar dan bertanggung jawab, di mana pelaku sudah dewasa, berakal sehat, melakukan pencurian dengan sengaja, secara sadar dan bukan karena paksaan. Yang kedua, barang yang dicuri harus benar-benar milik orang lain. Jadi, barang yang dicuri tidak boleh ada keraguan kepemilikan dan tidak boleh barang milik sendiri yang sedang dipinjam atau digadaikan. Yang ketiga, nilai barang harus mencapai batas tertentu atau nisab. Nisab yang ditentukan oleh para ulama yang biasanya setara dengan 1 dinar atau 10 dirham, di mana pada zaman sekarang bisa disesuaikan dengan nilai uang. Yang keempat, barang dicuri dari tempat yang aman. Jadi, barang yang dicuri harus dari tempat yang aman, misalnya dari lemari yang terkunci atau rumah yang dijaga, bukan dari tempat yang terbuka atau mudah diambil. Yang kelima, barang tidak cepat rusak atau basi, seperti sayuran, buah, makanan basah. Jika barangnya mudah rusak, maka tidak dihukum potong tangan. Jadi kalau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum potong tangan tidak berlaku dan bisa digantikan dengan hukuman takzir. Lanjut pendekatan Syekh Mahmud Saltut tentang pencurian. Syekh Mahmud Saltut, seorang ulama besar Mesir, memberikan pandangan yang lebih humanis dalam memahami hukum pencurian. Menurut Syekh Mahmud Saltut, meskipun hukum potong tangan adalah ketentuan dalam Al-Quran, penerapannya tidak bisa dilakukan secara kaku. Syekh Mahmud Saltut menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan keadilan, bukan sekedar menghukum. Jika seseorang mencuri karena benar-benar dalam kondisi terdesak seperti kelaparan atau kemiskinan, maka ia tidak layak dijatuhi hukuman hudud atau hukum potong tangan. Sebagai gantinya, Syekh Mahmud Saltut menyarankan alternatif hukuman seperti denda atau ganti rugi kepada korban, penjara dalam jangka waktu tertentu, konseling keagamaan, atau teguran keras dari negara. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam sebenarnya sangat mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan, bukan sekedar menerapkan hukum secara keras. Jadi jangan semena-mena semuanya pencurian dihukum potong tangan. Perbedaan hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia atau KUHP. Dalam hukum positif Indonesia atau KUHP, pencurian diatur dalam pasal 362 sampai 367
dan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pencurian biasa tergantung pada pasal 362. Yang kedua, pencurian dengan pemberatan tergantung pada pasal 363. Yang ketiga, pencurian ringan tergantung pada pasal 364. Yang keempat, pencurian dengan kekerasan tergantung pada pasal 365. Dan yang terakhir, pencurian dalam keluarga tergantung pada pasal 367. Sanksinya bisa berupa penjara atau denda, tergantung jenis pencurian. Berbeda dengan hukum Islam, hukum positif tidak mengenal hukum potong tangan dan tidak membedakan antara pencurian karena kebutuhan atau karena niat jahat. Semuanya dihukum berdasarkan pasal-pasal tertentu. Jadi, pencurian dalam Islam adalah perbuatan tercela yang merusak hak orang lain dan tatanan masyarakat. Islam memberikan sanksi yang tegas berupa potong tangan, tetapi dengan syarat-syarat ketat agar hukum tidak salah sasaran. Jika syarat tidak terpenuhi, perlu dihukum dengan takzir sesuai kebijaksanaan hakim. Cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.